Bismillahirrahmanirrahim. Kalian disumpah, para penegak hukum disumpah untuk menjalankan hukum itu. Ini ada rumah makan Padang di dekat sini. Sudah Pak ramai hashtag mau persekusi rumah makan Padang. Rumah makan Padang ini sudah berada, saya tahu, sudah lama ada di sini. 1 bulan 3 kali berturut-turut, bahkan Bapak harus tahu, ada anak SD yang meninggal karena dibully, karena dia hanya beragama Kristen. Presiden tidak boleh tutup mata dengan hal-hal seperti ini. Bangsa Minahasa bukan bangsa bodoh. Jadi kalau ini tidak ditindaklanjuti, pemerintah diam. Saya sudah bilang kami tidak mau perang saudara, kami tidak mau perang agama. Janganlah Denin. Kalau memang pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini dengan serius, maka kami bangsa Minahasa akan siap mendukung Papua. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa berada dalam kesehatan, dimudahkan rezeki dan selalu di dalam bimbingan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video telah kita tampilkan, ya ternyata memang apa yang telah terjadi di Padang Sarai kemarin dan sebelum-sebelum ini, ternyata berita ini selalu disampaikan dan digoreng terus-menerus, ya, sehingga gosong ini berita ini selalu digoreng dan digunakan sebagai senjata oleh mereka yang memang tidak suka dengan persatuan bangsa ini, dengan persatuan yang beraneka ragam di seluruh Nusantara ini, sehingga nanti akan ternodai Bhinneka Tunggal Ika. Kita ingin menyampaikan bahwasanya ranah Minang hari ini kondisinya kondusif. Namun di luar sana berita dan isu-isu ini selalu digoreng, isu intoleran, sehingga dari efek yang dimunculkan adanya narasi-narasi yang ingin memboikot masakan Padang, ingin sweeping rumah makan Padang dan segala macamnya, dan bahkan ada kemarin juga bahkan mengancam bahwa ingat saja nanti di tempat kami beritanya orang Minang, bahkan mengancam sampai situ. Na'udzubillahi min zalik. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya siapapun pasti di dalam dirinya mengatakan kita cinta NKRI. Dan sama, setiap bangsa dan suku yang berada di Nusantara ini pasti mengatakan bahwa kita cinta NKRI. Maka ketika ada terjadi pelanggaran, anggaplah seperti itu, maka biarkanlah proses hukum yang berlaku. Biarkanlah proses hukum yang berjalan, biar nanti hukum yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak usah pula kita di luar sana ikut menggoreng, mengompori, dan memanas-manasi situasi. Tentunya sekali lagi ini tidak akan baik bagi kerukunan antar umat beragama. Ingin kita sampaikan ini. Nah, kalau seperti yang narasi yang saya sampaikan, kalau seperti itu, kenapa di Padang terjadi pemukulan terhadap rumah-rumah singgah seperti itu? Kita ingin menyampaikan seperti video telah sudah bahwa terjadinya hal yang semacam itu banyak faktor, ya, banyak sekali faktor, yang salah satunya yang paling membuat masyarakat ketika itu emosi adalah adanya ajakan perang. Inilah yang memicu amarah masyarakat, dan ini adalah amarah reaksi spontan, ya, reaksi spontan dari mereka yang hadir ketika itu. Namun ketika kita mau berpikiran jernih, kalau kita ingin mengedepankan persatuan, kalau ingin kita kedepankan logika sehat kita, tentunya kita akan bisa menimbang permasalahan ini dengan pikiran jernih dan hati yang lapang. Saudaraku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin pula kita sampaikan bahwa kondisi di ranah Minang sampai hari ini kondusif dan aman-aman saja, dan ini telah dicoba untuk diselesaikan dengan secara kekeluargaan, ya, diselesaikan dengan cara keluargaan, dan tentunya seluruh elemen masyarakat yang berada di ranah Minangkabau ini telah berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, insya Allah. Kumpulkan, lakukanlah nanti investigasi, kemudian observasi lakukan,
ya, sebelum kita menjatuhkan sebuah vonis ataupun tuduhan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Hujurat ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu id ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu suatu berita, kata Allah, apalagi berita itu datang dari seorang yang fasik, fatabayyanu, maka hendaklah dicari informasi yang akurat, ya, cari akurasi beritanya. Sebab bagaimanapun berita itu bisa benar, bisa salah. Yastaqbilu sidqa wal kizba. Sebuah berita itu bisa saja mengandung kebenaran dan bisa saja mengandung kedustaan ataupun kebohongan. Maka hendaklah kita mencari kebenaran berita sehingga nanti kita tidak merugikan suatu pihak. Maka hendaklah dilihat dari kedua sisi, jangan dilihat dari satu sisi, karena ini nanti akan merugikan pihak yang lain. Ini yang perlu kita sampaikan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat di media sosial ini, masalah di Padang Sarai itu terlalu berlarut-larut dan diperbuat rumit. Padahal masalahnya sebenarnya tidak rumit. Kami di Sumatera Barat aman-aman saja. Kami di Sumatera Barat tenang-tenang saja. Bahkan kalau kami lihat di media sosial, ada orang yang ingin mengompori, ada orang yang ingin memprovokasi supaya kita terpecah belah. Ada yang ingin memboikot masakan Padang, ada yang ingin mengadakan demonstrasi menuntut keadilan. Nah, itu hak-hak kalian. Dikatakanlah orang Minang ini tidak toleransi, tidak menjunjung tinggi toleransi. Jangan kalian ajarkan kami orang Minang ini untuk bertoleransi. Kenapa? Di Minang ini kan mayoritas agama Islam. Lalu di Padang Sarai itu, kalau kalian tahu, orang Nias di Padang Sarai ada 4 gereja. Mereka hidup bersama bukan puluhan tahun. Hidup mereka turun-temurun itu ratusan tahun. Mereka itu hidup damai, mereka saling menghargai. Lalu kenapa terjadi kericuhan kemarin itu? Terjadinya kericuhan kemarin itu kalian juga harus tahu, ikhwah. Yang pertama, pendeta ini bukan orang Padang Sarai. Pendeta itu rumahnya jauh dari Padang Sarai. Dia di luar orang Padang Sarai. Lalu dia di sana membuat rumah pribadi. Rumah pribadi dibuat, tapi dijadikan rumah doa. Setiap ada kegiatan di sana, setiap ada kegiatan di sana, orang sana tidak main anarkis. Ditanya dulu, kenapa ini dijadikan? Banyak orang-orang datang dari luar dari Padang Sarai. Jamaah yang ada di Padang Sarai itu, yang dibawa oleh pendeta ini bukan orang sana, bukan orang pribumi sana, tapi orang luar. Bayangkan, orang Padang Sarai itu kan banyak tuh, ada orang Nias. Orang Kristen di sana saja sama pendeta ini risih. Dia risih dia. Kenapa dia risih? Karena gereja sudah ada di sana. Lalu dia membawa jamaah dari luar. Nah, ketika umat Islam di sana juga banyak, ditanya kenapa Bapak membawa jamaah dari luar, ada kegiatan apa di sini? Ditanya, ini adalah rumah singgah. Dibiarkan, tapi menjadi-jadi. Terus tak bertambah banyak. Ujung-ujungnya PLN ingin menaikkan daya listrik. Lalu dia pergi ke Padang Sarai. Bertanya kepada warga, Bapak, Ibu, apakah tahu alamat gereja ini? Kata jamaah di sana, kata masyarakat di sana, di sini tidak ada gereja, Pak. Dilihat ternyata di depan rumah salah satu warga, ini rumah pribadi, ini bukan gereja. Nah, disitulah masyarakat kaget. Maka pada tanggal 27 Juli tersebut, masyarakat di Padang Sarai, di sana juga ada orang Nias, ada orang non-Islam. Ditanya, Bapak, kenapa Bapak mendirikan gereja? Kami warga tidak tahu. Masyarakat di sini tidak tahu. Jangankan kami masyarakat, orang Kristen di sana saja tidak tahu Bapak mendirikan gereja di sini. Itu bayangkan.
RT enggak tahu, RW enggak tahu, kami merasa ditipu. Lalu keluar kata dari jamaah yang di luar dari Padang Sarai ini dibawa ke sana. Apa katanya? Ayo perang saja Kristen dengan Islam. Itu yang mematik, itu yang memicu terjadinya penghancuran rumah pribadi. Yang dihancurkan bukan gereja. Jadi kalau masalah toleransi, jangan kalian ajarkan orang Minang kami untuk toleransi. Kenapa? Kami di sini hidup rukun, hidup damai. Ada gereja yang didirikan di sini, kami hidup damai. Kami biasa-biasa saja. Bahkan orang Nias di sini kami hidup damai. Kalau tidak percaya, di sana banyak orang Nias itu yang membela kami. Maka dan oleh karena itu, yang mematik itu sungguhnya adalah dari jamaah. Dari jamaah yang di luar Padang Sarai, maka terjadi penghancuran. Dan anak-anak, tak satu pun yang dipukul. Orang-orang jemaah di sana tidak satu pun pukul, tidak ada yang memukul. Yang dihancurkan karena emosi, karena jemaah ini mengatakan perang saja Kristen dengan Islam. Itu yang mematik sebenarnya. Lalu sekarang teman-teman kami, saudara-saudara kami dilaporkan ke polisi, ditangkap 9, lalu dibebaskan 4 orang, yang masih sekarang tinggal 5 orang. Nah sekarang kan kita negara hukum, yuk tegakkan hukum seadil-adilnya. Nah, teman kami yang 5 orang diproses, silakan proses, tegakkan hukum seadil-adilnya. Dan orang yang memprovokasi ini juga diproses. Pendeta ini juga harus diproses. Karena mendirikan rumah pribadi tapi dijadikan gereja. Tidak ada surat izinnya. Dan ini harus diproses. Makanya, yuk sebelum berlarut-larut, kita ini adalah orang cinta damai. Kita selesaikan dengan musyawarah. Kalau kalian tidak mau menyelesaikan dengan musyawarah, yuk kita serahkan kepada hukum. Makanya kami meminta kepada penegak hukum, tegakkan hukum seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.